Pak Izzuddin belum keluar ya ini ya berarti ya. Pak Kukuh, Oke, selamat oke, guys, datang sebentar, Pak. di ruang Zoom seminar ya. Ini Oke, kita Bapak. Pak Izzuddin biar keluar dulu dan saya mohon Pak Kukuh segera menghubungi mentornya untuk bisa masuk ke breakout room ini. Terima kasih. Ampun, Bang. Oke, baik kita mulai. Ini ketemu Bu Hikmah lagi nih nampaknya ya. Oke, tidak apa-apa Pak, ya. ketemu Oke, lagi, baik. Pak. Kita mulai sesi seminar kali ini. Perlu saya informasikan bahwa seminar ini dialokasikan waktunya 30 menit. 10 menit pertama adalah untuk presentasi, pemaparan yang nanti akan dilakukan oleh Pak Kukuh Prasetyo, dan 10 menit kedua adalah tanya jawab atau pemberian saran oleh penguji Bapak Agus Apriansah, dan selanjutnya 5 menit adalah merupakan apa ya, dukungan atau tambahan atau saran atau support atau pemikiran tambahan terkait dengan apa yang dipresentasikan oleh Pak Kukuh Prasetyo oleh mentor Ibu Hikmah dari Win Saizu. Oke, langsung saja. Waktu saya persilahkan untuk Pak Kukuh mempresentasikan hasil rancangan aktualisasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak Dr. Haji Muhtadi, MD. Sebelumnya, perkenalan terlebih dahulu perkenalkan nama saya Kukuh Prasetyo Haq. Kebetulan saya peserta Latsar CPNS 2025 Angkatan 3 Kelompok 2, di mana pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi yang nantinya kemudian akan dilaksanakan di satuan kerja saya, yaitu adalah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Prokerto. Langsung kemawon untuk yang seperti yang tertera pada slide niki nggih. Jadi untuk sebenarnya rancangan aktualisasi, judul yang kemudian kami ambil atau saya ambil yaitu adalah digitalisasi tata kelola arsip kesekretariatan Senat Akademik Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Prokerto. Kebetulan saya sendiri ditempatkan di Senat Akademik, jadi Satker Uin Purwokerto, cuman saya dalam penempatannya atau penugasannya ditempatkan di Senat Akademik Universitas Islam Negeri Saizu Purwokerto. Kemudian untuk latar belakang, seperti kita ketahui secara bersama-sama bahwa PNS memegang peran yang strategis dalam pemerintahan, yang sangat penting juga dalam pelayanan publik dan juga dalam menjaga keutuhan bangsa dan juga terutama dalam pelayanan. Terus kemudian Latsar CPNS ini sebenarnya salah satu bentuk proses yang harus dilalui oleh ASN ataupun CPNS itu untuk membentuk ASN profesional dan juga yang berakhlak. Berakhlak di sini yaitu core value ASN yang jumlahnya ada 7, yang kemudian kemarin sudah disampaikan ke kami pada agenda 2. Kemudian aktualisasi nilai ASN diwujudkan di unit kerja. Nah, jelas aktualisasi ini harapannya tidak hanya kemudian menjadi rancangan tapi juga bisa diwujudkan di unit kerja kami, yaitu tentunya khususnya di Winsaizu Purwokerto. Kemudian permasalahannya di Sekretariat Senat yang coba kami angkat yaitu adalah berkaitan dengan pengelolaan atau tata kelola arsip yang masih kurang optimal yang ada di Kesekretariatan Senat Winsaizu Purwokerto. Nah, ini kemudian yang menjadi Oke, permasalahan Mas, utama langsung ke isu, core isu ya. Yang di core ya, isu oke. Oke. niki. Nggih, untuk core isu nggih. Sekedap kali saya buka catatan, Pak. Maaf. Jadi core isu yang kami identifikasi, yang saya identifikasi di awal ada 5 isu. Yang pertama berkaitan dengan arsip belum tersistematis. Dalam arti di sini adalah belum adanya wadah yang tersistematis untuk pengelolaan arsip dan juga produk-produk hasil sidang senat akademik Win Saizu Prokerto. Itu yang isu yang pertama. Yang kemudian yang kedua adalah sosialisasi hasil sidang belum optimal juga. Jadi seringkali kemudian ya hasil-hasil dari persidangan yang ada di senat itu sudah membuahkan keputusan, cuman masih
belum tersosialisasi dengan merata, terutama di kalangan pimpinan ataupun para stakeholder yang kemudian akan menjalankan kebijakan-kebijakan berdasarkan hasil sidang dari Senat. Kemudian yang selanjutnya adalah tindak lanjut hasil sidang lambat atau jadi kan dalam prosesnya biasanya setelah hasil sidang itu diputuskan oleh Senat, itu kemudian akan ditindaklanjuti untuk di pimpinan. Nah, itu kadang masih ada tersendat, kadang sudah diputuskan, tapi sampai berbulan-bulan belum ditindaklanjuti. Terus kemudian yang isu yang keempat yaitu berkaitan dengan tersedianya ruang sidang terbuka atau ruang sidang yang masih terbatas. Nah, di sini ini khususnya untuk sidang senat terbuka, nggih, yaitu berkaitan dengan penyelenggaraan wisuda biasanya dilaksanakan. Nah, yang dilaksanakan di wisuda itu, nah itu belum tersedianya ruang sidang yang terbuka yang memadai, secara kapasitas saya terbatas. Terus kemudian yang isu yang kelima itu kurangnya pemanfaatan barang bekas pakai dari kantor. Jadi di Kesekretariatan Senat sendiri itu masih ada barang-barang yang kemudian kita bingung sendiri bagaimana ini dalam pemanfaatannya. Kemudian dari kelima isu tersebut kita analisis menggunakan metode APKL untuk identifikasi isu. Ada 5 isu, kemudian di situ menggunakan metode APKL yaitu aktual, problematik, kehalayakan dan juga kehalayakan dan juga layak. Nah, untuk isu yang pertama, belum adanya wadah, kami memberikan poin 4 secara aktualnya karena itu memang menjadi eh, problem tersendiri, nggih. Jadi yang sekarang bagaimana kemudian saya juga dipesani oleh Bapak Ketua Senat untuk bisa membuat hal tersebut. Terus kemudian untuk problematiknya kami beri poin 5 karena ketika ini tidak terwadai dengan secara sistematis, maka kemudian akan berdampak ke hal-hal yang lain. Kemudian untuk kehalayakan jelas ini melibatkan banyak pihak, tidak hanya Senat secara khusus nggih, tapi juga ke unit-unit yang lain. Terus kemudian layak, ini layak sekali untuk aktualisasikan dan juga kemudian bisa kemudian dicarikan solusi. Nah, itu poin-poin antara isu nomor 1 sampai nomor 5 nggih. Perbedaannya sedikit. Kemudian setelah dianalisis dengan menggunakan analisa PKL, ada urutan prioritas untuk isu-isu yang kemudian teridentifikasi. Urutan pertama belum adanya wadah yang sistematis untuk pengelolaan arsip dan produk-produk hasil sidang Senat. Kemudian yang kedua, urutan yang prioritas yang kedua adalah belum optimalnya sosialisasi produk hasil Senat. Kemudian yang ketiga, prioritas ketiga itu belum tersedianya ruang sidang Senat terbuka niku. Oke, ke Terus, USG. oke. Terus kemudian untuk ESG-nya dari lima isu kemudian di 3 isu teratas yang kita ambil, terus kita isu untuk urgensi, terus kemudian keseriusan dan juga growth-nya. Jadi itu untuk urgensinya yang paling urgent menurut kami adalah dari wadah dulu karena yang kedua masih berhubungan dengan yang pertama. Kalau sosialisasi tapi sebelumnya belum tertata dengan rapi juga akan bingung juga. Jadi itu lebih urgent yang pertama dulu. Terus kemudian untuk keseriusan jelas yang nomor 5 ini karena setiap agendanya biasanya seminggu 2 minggu sekali itu rapat sidang Senat ya. Kalau kemudian secara arsip dan pengelolaan hasil produk ini tidak didokumentasikan dengan baik ataupun ditata dengan baik, maka kemudian akan menimbulkan masalah-masalah yang terjadi di kemudian harinya. Sehingga kemudian dari analisis USG ini kita peringkat lagi, yaitu untuk permasalahannya di nomor 1, yaitu peringkat 1 yaitu belum adanya wadah yang sistematis, nomor 2 belum adanya sosialisasi produk, terus kemudian yang nomor 3 adalah belum tersedianya ruang sidang senat terbuka. Sehingga isu yang kemudian kami angkat atau saya angkat yaitu adalah belum adanya wadah yang tersistematis untuk pengelolaan arsip dan produk-produk hasil sidang Senat Akademik UIN Saizu Prokerto. Kemudian dari analisis USG, kami mencoba menganalisis menggunakan diagram fishbone. Dari isu yang kami angkat yaitu belum adanya wadah yang tersistematik untuk pengelolaan arsip dan produk-produk hasil sidang Senat Akademik. Kami mengambil 4 kategori. Yang pertama kategori proses, terus kemudian kategori manusia, kemudian kategori kebijakan dan juga kategori teknologi. Dari 4 kategori tersebut,
Kemudian ada beberapa kemungkinan penyebab yang kami tuliskan di sini di diagram fishbone yang untuk kategori manusia itu masih ada kurangnya kesadaran akan pentingnya pengarsipan hasil sidang Senat. Terus untuk yang kategori proses itu belum ada memang SOP atau standar operasional prosedur untuk pengelolaan arsip sidang Senat. Kemudian proses dokumentasi dilakukan secara manual. Untuk kategori teknologi, belum tersedianya sistem informasi khusus untuk pengarsipan produk sidang Senat. Kemudian kurangnya pemahaman untuk menggunakan teknologi digital. Dan untuk yang kebijakan, belum adanya regulasi internal yang mewajibkan pengelolaan arsip sidang secara sistematis. Jadi khususnya mungkin di peraturan internal Senat, ini memang belum ada yang dari sisi kebijakan ataupun regulasi internal. Terus kemudian solusi yang diajukan itu ada konsultasi dengan mentor dan juga pimpinan. Pimpinan di sini berarti dengan ketua senat berkoordinasi untuk kemudian menyampaikan permasalahan yang ada dan juga mencoba eh, berkonsultasi dan juga merumuskan langkah-langkah yang kemudian harus dilakukan. Terus kemudian yang kedua itu mengumpulkan pengumpulan pengumpulan dokumen ataupun data-data dari pihak-pihak yang terkait, terutama dari eh, kepengurusan Senat ataupun dari staf Senat terdahulu, karena kebetulan saya juga menggantikan seorang staf Senat yang sebelumnya di staf Senat. Terus kemudian ada pemilihan dokumen. Pemilihan dokumen ini perlu dipilah-pilah karena memang ada yang kemudian harus ditindaklanjuti, masih harus ditindaklanjuti lagi. Ada yang kemudian sudah menjadi produk ending dari Senat, yaitu berupa peraturan ataupun regulasi berupa kebijakan juga. Nah, setelah itu baru kemudian kita ada pembuatan wadah digital. Nah, di sini memang rencananya saya membuat untuk Google Sheet itu sebagai tampilannya, kemudian dari penyimpanannya itu memakai spreadsheet. Nah, itu yang kemudian akan ke depan dirancang. Terus kemudian digitalisasi arsip. Jadi setelah tadi di kedua dan ketiga ada pemilahan, kemudian ada pengumpulan, masih ada beberapa yang memang masih belum bentuk digital seperti halnya berita acara, terus kemudian seperti halnya presensi kehadiran rapat dan lain-lain itu perlu kemudian digitalisasi melalui scan, terus kemudian ada setelah digitalisasi kemudian diarsipkan atau diunggah di spreadsheet dan juga ditampilkan melalui Google Sheet. Nah, itu kemudian langkah selanjutnya adalah sosialisasi dan juga pelatihan penggunaan yang ini nanti tetap melibatkan pimpinan terutama pimpinan dari Senat dan juga harapannya bisa tersosialisasi ke seluruh unit yang ada di Winsaizu. Kemudian yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Ketika memang masih ada perlu beberapa perbaikan-perbaikan yang harus diperbaiki dan juga dibenahi seperti itu. Oke, Nah, untuk cukup. oke, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Kukuh Prasetyo, terima kasih Pak Penguji Pak Agus Apriansah. Selanjutnya adalah saya mohon dengan hormat Ibu Mentor Bu Hikmah dari Win Saizu untuk bisa menambahkan apa yang telah disajikan atau dipaparkan oleh Pak Kukuh Prasetyo atau mungkin menambahkan klarifikasi atau pemikiran baru. Terima kasih. Monggo kepada Ibu Mentor, Ibu Hikmah dari Win Saizu, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Bapak Agus, yang kami hormati Bapak Agus Sapriansa selaku penguji, Bapak Muhtadi selaku moderator dan juga Mas Puput Prasetyo selaku peserta di Klaster. Eh, saya sebagai mentor dari Mas Poko yang sebelumnya Mas Poko sudah konsultasi dengan saya terkait dengan rancangan aktualisasi yang akan dilaksanakan. Untuk saat ini, Mas Puput Prasetyo sebagai eh, formasinya sebagai dosen yang saat ini ditempatkan di staf Senat. Jadi di UNC Purwokerto itu ada Senat akademik yang di situ ada ketua Senat dan ada sekretaris Senat, kemudian ada staf. Dan ini biasanya memang untuk staf selama ini belum ada yang khusus, jadi memang beberapa itu dari dosen yang CPNS kemudian distafkan di Senat.
terkait dengan yang sudah disampaikan oleh Mas Kukuh tadi, memang untuk kearsipan di Sekretariat Senat sendiri mungkin selama ini masih sangat kurang ya, karena eh, sebenarnya banyak hal yang eh, sudah dilakukan di Senat, di Sekretariat Senat, karena eh, hampir setiap minggu biasanya dijadwalkan di hari Selasa siang habis duhur itu eh, selalu ada rapat Senat, dan itu biasanya memang membahas sesuatu hal yang itu nanti akan menghasilkan sebuah aturan ataupun kebijakan yang nantinya selanjutnya akan di SK-kan oleh rektor. Nah, selama ini sepertinya terkait dengan tata kelola arsip di Sekretariat Senat itu masih sangat kurang. Jadi eh, mungkin terjadi mungkin dokumen-dokumen yang kesulitan mencari atau mungkin karena tersimpannya tidak jelas gitu. Jadi ini Mas Kukuh mengangkat rancangan aktualisasi ini. eh, saya yakin ini akan sangat bermanfaat untuk kampus, untuk lembaga, baik itu di Sekretariat Senat sendiri maupun untuk UIN Seisu Purwokerto. Dan dengan waktu yang kurang lebih 1 bulan, Mas Kukuh ini pasti akan, saya yakin akan mampu untuk menyelesaikan rancangan aktualisasi ini sebagaimana yang sudah direncanakan dan juga dengan tahapan-tahapan yang sudah disampaikan dalam rancangan aktualisasi. Demikian sepertinya dari saya cukup, nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam terima kasih warahmatullahi Bu wabarakatuh. Mentor, Bu Hikmah dari Win Saizu, dan dari tanggapan Bu Mentor akhirnya mengakhiri presentasi seminar Saya pada. sedikit ada tambahan, Pak. Oke, Untuk silahkan Pak Mas Kuku. Agus. Ya. Mas Kuku, nanti perlu dicermati lagi ini masukan dan juga mungkin ada perbaikan. Jadi Anda memilih di sini pakai Google Site ya. Iya, Pak. Ya, jadi Google Site ini kan sebenarnya sudah ada sistem informasi resmi dari UIN ya. Seperti apa kalau kita itu Siakat gitu ada nggak? Ada, Pak. Nah, Websitenya sebenarnya ada juga, ya, nggih. oke. Nggih. Nah, ini kan sebenarnya nanti apakah ada migrasi nanti dari sini ke Siakat atau bagaimana ya nanti, nah, itu perlu juga dipertimbangkan. Nah, kalau saya lihat ini kan untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan dokumen hasil sidang Senat dengan menggunakan Google Site ini bagaimana ya? Nah, coba sedikit itu bagaimana ini untuk menjamin keamanan kerahasiaan pakai Google Site ini? Ji, Pak. Jadi nanti kalau yang pertama berkaitan dengan integrasi ataupun ke website yang sudah ada di UIN, nanti di UIN kan ada unit sendiri yang namanya OKH, itu biasanya juga Ya, di ya. websitenya juga itu ada produk-produk ataupun produk-produk hukum seperti itu. Jadi nanti tetap ngelinknya untuk ke website itu hanya produk hukumnya saja. Jadi nanti ketika sudah diarsipkan melalui kan, kalau yang diarsipkan kan mulai dari awal nih, mulai dari undangan, kemudian Oke. segala macam arsip. Cuman kemudian nanti yang diintegrasikan hanya hasil akhirnya saja. Tetap nanti ketika memang sudah ada ending produk endingnya, kemudian nanti dimasukkan ke dalam ataupun dipindahkan juga biar muncul di websitenya dari OKH seperti itu. Baik, Jadi baik. Ini masuk. yang Oke, apa masukan yang terakhir nanti di oke, diagram fishbone mau diperbaiki ya dari oke, faktor man nanti oke, apa mesin ya material lalu oke. metode measurement dan juga environment. Karena itu kalau dari proses itu masuk ke metode ya, nanti masuk ke situ. Oh, iya, Teknologi itu iya. masuk ke mesin sebenarnya ya. Oh, iya, iya, Dipelajari. iya. Lalu kebijakan itu masuk aja ke environment. Jadi seperti itu Oh, ya. iya, Nanti iya. itu Nanti tak aja. Jadi perbaiki. oke, jadi Iya, seperti itu. Mungkin itu saja Pak Coach atau Pak Moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agus tadi menambahkan masalah apa ya keamanan itu saja ya. iya, iya. Oke, baik. Saya pikir cukup dan presentasi rancangan aktualisasi atau seminar kali ini sudah selesai.
Semoga nanti ada manfaat dan barokahnya untuk memberikan perubahan di kampus Pak Kukuh Prasetyo. Amin. Mohon Amin. maaf, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kukuh Terima mohon kasih dengan Bapak. hormat untuk bisa memasukkan temannya yang belum. Terima kasih. Izin wabarakatuh. live nih Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Hikmah. Ketemu terus ya. Nggih, Pak. Besok ketemu lagi. Oke, oke, oke. Ini mentornya Pak Jinan. Pak Angga masuk, Pak Angga. Saya sudah selesai. Pak Anggalika masuk, jangan lupa rekam ya. Ini Pak Srihatmoko tak masukin. Bu Ulfa niki kira-kira nanti istirahat dulu atau gimana nggih? Sebentar, Mbak. Anggalika udah masuk. Ini udah Pak Ahmad Jinan di sini. Maaf Bu, nganu tadi suruh keluar dulu, disuruh jadikan co-host buat Oh record. alah, iya lah. Tadi kok ya nyenara bilang. Nggih. Jenengan rekam dulu. Tapi Pak Saifuddin itu kental terus loh, Mas. Iya Pak, iya Bu, ini nyala ini bareng ini. Iya, Kelompok 4 habis ini siapa? udah tak jadikan co-host ya, Pak. Bu, saya sudah, berarti saya izin live nih, Bu. Iya, monggo. Nggih, Nggih. silakan. Terima kasih ya, Pak. Nggih. Kelompok 4 habis ini siapa? Kelompok Iya Bu. Habis ini